Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawanku semuanya, kita bisa bertemu kembali. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat ya dalam beraktivitas apapun jenisnya. Dapur untuk video kali ini saya akan melakukan proses penyeboran ya, atau sekaligus pemupukan tahap kedua ya, dengan menggunakan pupuk organik cair yang sudah saya fermentasi ya, dengan bahan-bahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, untuk lebih jelasnya mari ikuti proses pemupukannya. Langkah pertama kita siapkan air ya. Ini untuk satu palkon kurang lebih ukuran sekitar 20 liter ya. Kita akan campur dengan menggunakan pupuk organik cair nih yang sudah difermentasi. Ini adalah bahan-bahannya, diantaranya ada kohe sapi atau kohe domba, kemudian ada molase atau gula merah, kemudian selanjutnya ada cucian air beras, kemudian ada air kelapa, ada juga air kencing ya, kelinci. Semua bahan-bahan ini kita masukkan menjadi satu, kemudian dikasih bioep untuk penghancur ini ya. Kalau pakai MO4 juga nggak apa-apa, boleh. Ini fermentasi ini kurang lebih ini sudah cukup lama ya, sekitar hampir 4 bulan. Jadi batas minimalnya itu kurang lebihnya 2 bulan lah. Setelah itu baru kita lakukan pemupukannya. Ini untuk satu palkon saya menggunakan 2 gayung ya. Ini kita masukkan ke sini. Jadi ukurannya ini jangan terlalu banyak, karena ini termasuk bibit ya. Nanti terlalu panas ya, jadi kurang bagus ya. Cukup 2 gayung aja. Kemudian selanjutnya karena sekarang musim hujan, pH tanah otomatis turun ya. Sehingga saya membuat juga ini cara untuk mengatasi atau menormalkan pH tanah. Ini bahan-bahannya, ini ada daun kipait ya, kemudian ada dolomit. Dolomit kita masukkan ke sini, kita kasih air, difermentasi juga ya. Ini sudah berusia sekitar hama ya, kita 2 bulanan. Ya, kita campur aja ke sini ya, untuk mengatasi pH tanah ya. Karena pH tanah ini berpengaruh sekali ya kepada tanaman. Ibaratkan dalam tubuh kita itu kondisi badan. Kalau kondisi badannya kurang maksimal, dikasih vitamin apa juga nggak akan terserap ya. Begitu juga tumbuhannya. Kalau pH tanahnya kurang maksimal, dikasih pupuk apapun juga nanti hasilnya kurang maksimal ya. Sehingga langkah yang pertama ya, yaitu kita normalkan dulu pH tanahnya. Setelah itu baru kita kasih pupuk ya. Oke ya. Oke ya. Alhamdulillah nih pertumbuhan cabenya, walaupun hanya dengan menggunakan pupuk kompos ya, nih alhamdulillah bagus ya warnanya, pertumbuhannya cukup. Ini pertumbuhan pepaya ya, jenis California, baru usianya sekitar 2 minggu ya. Ya enggak, karena sekarang situasinya cukup bagus ya, hujan sudah mulai turun, sehingga pertumbuhan pepaya juga cukup lumayan ya. Ini ada yang sudah tinggi juga nih, karena di sini emang tergantung dari posisi atau kondisi tanah itu sendiri ya, apakah tanahnya subur atau kurang ya. Ini dulunya bekas kandang ayam ya, sehingga cukup
subur ya tanahnya kawan. Nah, ini alhamdulillah ya. Ini yang cukup sedikit aneh ya. Ini di bawahnya paling bawah bulat ya, tapi ke atasnya panjang ya. Nah, ini ya. Nah, jadi pertumbuhan dari pepaya itu sendiri emang tidak bisa sama ya, karena tergantung dari emang kondisi lahan itu sendiri. Ini walaupun tanamnya bersamaan, tapi tumbuhnya juga berbeda-beda. Nah, ya, sudah mulai keluar buahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Adapun untuk video kali ini saya lagi berada di salah satu pertumbuhan nih, umbi porang ya. Yang tempo dulu tidak saya bongkar karena mengingat kondisi dan situasi ya, harganya tidak maksimal, sehingga saya pertahankan aja, dibiarkan ya. Sekarang alhamdulillah pertumbuhannya nih sudah lumayan ya. Ini kita tanam dulu dari umbi ukuran 1 on ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari ikuti proses perjalanannya ya. Ini sengaja saya biarkan, tidak saya kasih pupuk ya, tapi alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus juga ya, walaupun tidak dikasih pupuk. Ini kelihatan nih kataknya sudah mulai bermunculan setiap dahan. Yang sebelah sini juga sama, sudah mulai bermunculan buah katak. Ini sebagai bahan bibit ya. Kalau untuk diproduksi itu biasanya dari umbi ya. Kalau buah kataknya untuk pengembangan. Ya. Jadi sebenarnya untuk pertumbuhan umbi porang, walaupun dibiarkan saja dia alami ya, akan hidup ya. Karena emang habitatnya dia tumbuh liar ya. Daripada kita pelihara, kadang-kadang kalah menjadi berbagai macam penyakit ada. Kita biarkan aja tumbuh liar seperti habitat asalnya ya. Biasanya dia tumbuh di bawah pohon bambu ya. Karena pohon bambu sendiri ini mengandung unsur hara yang cukup bagus ya, terutama daunnya, bekasnya. Jadi jangan dibakar ya, kita biarkan aja sampai busuk ya. Dia lebih senang tumbuh di habitatnya, di alamnya sendiri ya. Jadi jangan kita pelihara lah, nggak usah capek-capek, nanti juga dia akan tumbuh sendiri, sehingga bisa kita nanti manfaatkan seandainya sudah dorman. Ya, mudah-mudahan di tahun ini umbi porang harganya bisa stabil sesuai harapan para petani umbi porang ya. Ya, kita biarkan nih sengaja nih tumbuh. Ada yang sudah tumbuh, ada yang baru mau tumbuh juga nih. Jadi macam-macam. Ini dulu kita, kalau yang sebelah sini kita tanam dari bibit katak ya, buahnya ya. Sehingga pertumbuhannya emang tidak seperti yang tadi ya. Nah, ini si belang.
Ini kita bebaskan aja, dia tumbuh sendiri dengan sendirinya tanpa dikasih pupuk. Cuman mungkin untuk gulmanya bagusnya harus dibersihkan ya kawan. Pertumbuhan umbi porang di bulan Januari 2024 ya kawan. Ini yang sengaja tidak saya bongkar untuk dulu. Ini kita tanamnya emang dari katak isi ya 100 lah, masih kecil ya pada saat itu, jadi sengaja kita diamkan aja. Ya ini karena kita saking frustasinya sehingga pertumbuhannya dibiarkan begitu saja tanpa dipupuk, tanpa dibersihkan gulmanya. Alhamdulillah, inilah habitat sebenarnya dari umbi porang. Jadi tidak perlu capek-capek ya, kita pelihara, kita aurkan, taburkan aja, dia akan jadi sendiri. Jadi pemeliharanya sangat mudah, biarkan aja dia akan tumbuh. Dia lebih senang di bawah bambu. Yang baru tumbuh itu mas ya. Tumbuh ini lumayan.
Nah, ini walaupun di bawah pohon bambu ya, tidak kena sinar matahari, tapi alhamdulillah pertumbuhan dari umbi porang cukup bagus ya. Walaupun tidak dikasih pupuk juga ya, pupuk alami dari daun-daun bambu yang berjatuhan. Ya, cuman bedanya kalau di bawah naungan pertumbuhan dari kataknya kurang bagus ya. Jadi emang mestinya harus dibongkar juga sih, harus ada matahari masuk ya. Ini mestinya gulmanya harus dibersihkan ya, supaya pertumbuhan umbi porangnya bagus sih. Tapi karena harganya tidak maksimal, sehingga ya kita biarkan aja lah tumbuh seadanya. Mungkin nanti kalau waktunya dibongkar baru kita bersihkan. Ya, di sini juga banyak nih umbi porang berjatuhan ya itu di bawah, karena kemarin sempat ada longsor sehingga berjatuhan ya. Kita biarkan aja lah, dia juga akan tumbuh sendiri. Nah, sisa-sisa pertumbuhan umbi porang di musim kemarin ya, yang tidak saya bongkar. Ya, ini salah satu proses pemeliharaan pepaya ya. Karena ini awalnya dulu pakai polybag, sehingga kondisi tanahnya kurang maksimal ya. Dulu bekas ditanamin cabai, jadi kita bongkar lagi. Nanti kita kasih pupuk, tanahnya kita olah lagi
supaya pertumbuhannya bisa maksimal ya, seperti yang diharapkan. Jadi kita buka dulu polybagnya, kebetulan polybagnya juga sudah rusak, dan tanahnya kita olah lagi. Ya seperti ini ya. Ini sudah. Kan cengek itu lah kaliber itu.